Pada hari Sabtu kemarin, Haas akhirnya memperlihatkan sasis asli dari mobil terbaru mereka VF23 dalam sesi shakedown yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Sebelumnya, Haas sudah merilis mobil tersebut dan hanya menunjukkan hasil rendering 3 dimensi pada 31 Januari kemarin. Sesi shakedown yang mereka lakukan di Silverstone bisa dikatakan adalah sesi uji coba. Sesi ini biasanya bersifat privat atau tertutup, serta dibatasi maksimal 100 km saja untuk mobil spek terbaru. Dalam shakedown kemarin, secara sekilas, mobil Haas VF23 tidak jauh berbeda dengan versi renderingnya. Tapi jika kita perhatikan secara seksama, ada beberapa hal yang baru dan kalau melihat betapa dekatnya hubungan Haas dengan Ferrari, maka itu bisa memberikan kita clue tentang seperti apa mobil Ferrari yang akan rilis 14 Februari nanti. Dari bagian depan terlihat sedikit perubahan di bagian sayap depan, yaitu dilakukan flap front wing yang terlihat lebih melengkung ke arah dalam dari tengah ke bagian luarnya. Selain itu, flap adjustment juga dirubah berupa peletakannya yang lebih ke dalam dan merubah rasio statis di sayap depan. Bagian end plate juga mengalami modifikasi di bagian vortex generator dan lekukan horizontal yang berfungsi untuk mengarahkan aliran angin ke atas ban. Perubahan lainnya ada di bagian bawah hidung, yang nampak lebih tipis ketimbang mobil versi sebelumnya. Hal ini mungkin bisa jadi cuma efek dari single pengambilan gambar yang berbeda atau efek dari posisi mobil saat dipotret saja. Tapi karena tim-tim di F1 sekarang berjuang mati-matian untuk memangkas berat mobil, maka desain hidung baru Haas ini mungkin bisa benar-benar diterapkan. Desain semacam ini selain bisa mengurangi berat mobil, tapi juga memiliki keuntungan aerodinamika dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk aliran udara ke arah bawah mobil. Beralih dari bagian depan, kita pindah ke tengah mobil, yang sekaligus jadi bagian yang paling mencuri perhatian karena kemiripannya dengan desain Ferrari musim lalu. Sudah menjadi tradisi bagi Haas sejak musim debutnya di F1 untuk mengadopsi desain dari Ferrari. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat betapa dekatnya hubungan mereka dengan skuad asal Maranello tersebut. Model operasional Haas, di mana mereka akan membeli semua part atau komponen yang diperbolehkan dibeli dari Ferrari, membuat desain mobilnya mau tidak mau harus identik dengan tim induknya. Jadi tidak akan kaget jika Haas bakal dipanggil sebagai Ferrari hitam. Jika kalian bertanya apakah ini ilegal atau tidak, Haas dipercaya membuat sasis dan komponen aerodinamikanya sendiri. Meskipun mereka meniru desain dari Ferrari, tapi selama bodinya dibuat dengan data yang mereka hasilkan sendiri, maka Haas tidak melanggar regulasi apapun. Sama seperti Aston Martin tahun lalu, meskipun desain sidepodnya mirip dengan Red Bull, tapi mereka bisa membuktikan jika dalam proses pembuatannya, sidepod tersebut dibuat dengan data yang mereka teliti sendiri. Di kasus Haas, mereka sejak pertengahan musim lalu mengadopsi desain sidepod besar yang dimiliki oleh Ferrari. Di mobil 2023, mereka menerapkannya lebih jauh lagi dengan meniru desain pendinginan dari mobil F175, mulai dari intake sidepod dan grill exit radiator di atasnya. Walaupun identik, setidaknya ada beberapa bagian yang berbeda. Salah satunya adalah peletakan lubang sidepod inlet dan bagian ujung depan terowongan yang sedikit mundur ke belakang ketimbang mobil musim lalu. Hal ini bertujuan untuk menambah jarak celah antara floor dengan sumbu roda di depan. Jika AlphaTauri memilih memanjangkan sumbu rodanya, maka Haas yang panjangnya sudah maksimal memilih untuk memundurkan posisi sidepod inlet dan lubang terowongan. Tujuannya sama, yaitu mengubah pusat tekanan aerodinamika supaya lebih ke tengah yang akan memperbaiki keseimbangan mobil ketika menikung. Posisi leading edge atau ujung floor di bagian depan juga sedikit bertambah tinggi untuk menambah efek undercut yang bisa dibentuk oleh lekukan di sidepod. Sisanya selain itu adalah pengembangan lanjutan dari desain sidepod musim lalu, dengan bagian engine cover yang lebih melengkung ke dalam untuk memaksimalkan aliran angin yang mengarah ke area curb battle dan diffuser. Area pinggir floor di Haas VF23 dibuat lebih terbuka dan mirip dengan desain Alfa Romeo musim lalu. Ini akan berguna untuk mengambil aliran angin dari bawah mobil dan mengarahkannya ke area curb battle, bergabung dengan airflow dari sidepod. Perubahan lain yang terlihat ada di komponen shark fin atau sirip di atas engine cover yang nampak lebih besar dan dibuat 2 step dengan mempertahankan elemen sambungan di ekornya. Haas membuat shark fin mereka lebih besar karena packaging body yang lebih ramping di bagian belakang. Ujung engine cover di bawah sirip juga nampak menonjol, sama seperti yang ada di gambar rendering. Kemungkinan besar benjolan ini adalah lekukan yang dibentuk dari knalpot yang berfungsi untuk memberikan ruang dalam hal desain suspensi belakang.
Desain tonjolan tersebut diyakini akan dimiliki juga oleh Ferrari SF23 yang rilis hari Selasa besok. Secara keseluruhan, mobil khas 2023 memang menunjukkan perubahan yang positif dengan desain mereka yang bukan cuma mengadopsi dari Ferrari, tapi juga mengembangkannya lebih jauh. Dan yang menarik adalah menurut Direktur Teknis khas, Simone Resta, mereka rupanya masih memakai beberapa komponen dari musim lalu, tapi dengan pengembangan lanjutan dalam aerodinamika dan berat mobil yang lebih ringan. Meski masih memakai komponen musim lalu, tapi Resta menegaskan jika mobil VF23 merupakan sebuah perombakan total secara menyeluruh. Sekarang tinggal bagaimana Haas memperbaiki kelemahan terbesar mereka, yaitu pengembangan mobil yang lambat dan jarang update. Mereka hanya sekali mengeluarkan update mobil musim lalu, itu pun baru bisa dinikmati oleh Kevin Magnussen di Prancis sebelum Mick Schumacher mendapatkannya di Belgia. Hal-hal semacam ini membuat Haas seringkali tampil kuat di awal-awal, tapi kemudian loyo di pertengahan. Lambatnya development mobil tidak bisa jadi alasan lagi bagi Haas mengingat suntikan dana dari MoneyGram dan finish di posisi 8 klasemen musim lalu, membuat anggaran mereka sudah setara dengan budget cap. Jadi meskipun akan dijuluki sebagai Ferrari hitam, apakah semakin yakin jika 2023 Haas full senyum? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.